Pagi buat sahabat-sahabat di mana saja berada, kita kembali lagi bersama Anak Medan Bersuara. Bagaimana kabarmu teman-teman, sahabat-sahabat, para pemirsa pasti sehat-sehat ya. Apalagi kalau postingan Anak Medan Bersuara sudah mengudara. Baik teman-teman, kita ucapkan terima kasih buat sahabat-sahabat di mana saja berada ya. Di mana selalu memberikan komentar yang sangat membangun, bahkan memperkuat keadaan atau posisi kita untuk membongkar kegelapan, membongkar kebohongan terlebih dahulu. Baik, menjelang halal bihalal di UGM, semakin banyak berita-berita atau data-data terbaru untuk menguatkan apa yang dikatakan oleh saudara Rismond Sianipar. Ternyata kali ini datang dari senior, mantan ataupun alumni UGM ya, senior ya, yang banyak belajar mengenai apa yang digeluti oleh saudara Rismond, yaitu perihal tentang komputer, teman-teman ya. Dia atau bapak kita ini mengutarakan by step ya, step by step agar kita paham apa yang memang betul terjadi di ijazahnya Pak Jokowi. Sebentar, teman-teman. Pemirsa, sahabat-sahabatku di mana saja berada, kalau kali ini tidak main-main, seperti apa yang diucapkan atau yang saya buat intro, itu intro khusus buat konten hari ini, ya, di mana temanya atau judul TN ijazah palsu, selesailah ijazah palsu. Jadi buat teman-teman, tolong di-share ya, dan jangan di-skip agar teman-teman kita yang lain, apalagi mereka yang getol membicarakan bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu adalah benar, adalah asli. Untuk itu silakan di-skor teman-teman ya. Dan kita pelajari apa yang dikatakan oleh Bapak atau senior UGM yang sangat-sangat luar biasa. Sebentar. Video ini saya buat dan kemudian saya upload untuk menyambut teman-teman saya dari TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, yang akan bersilaturahim dengan Rektor UGM Universitas Gadjah Mada pada 15 April yang akan datang. Sebetulnya saya sudah agak lama juga ingin membuat video ini, cuma beberapa dokumen yang saya harus tampilkan itu untuk mendukung data yang saya berikan nanti. Ternyata tidak ada. Di antaranya adalah misalnya saya menyelesaikan beberapa proses pendidikan di sekitar tahun ini, tahun-tahun itu, tahun 1984, 85 gitu ya. Kemudian cuman pada saat itu saya menjalani pendidikan S2 di Amerika Serikat. Cuman tesis saya itu hilang ya. Mungkin karena saya selama hidup saya ini kan sudah berpindah rumah itu kan mungkin udah 15 kali barangkali, karena selama di luar negeri berpindah-pindah terus gitu ya. Nah kemudian jadi saya agak agak kehilangan data gitu. Cuman kemudian saya teringat, wah kenapa nggak saya kontak saja Ohio State University di mana saya pernah belajar gitu. Kemudian ternyata begitu saya kontak, kemudian saya memperoleh PDF-nya. Jadi dengan itulah kemudian saya membuat video ini. Oke. Judul video saya adalah Ijazah UGM Teknologi Word Processing antara 1981 sampai 1992. Ini yang saya amati untuk mendukung statement-statement saya yang nanti saya berikan. Saya seorang peneliti dalam sains Islam. Ini adalah lembaga saya, Islamic Science Research Institute. Nama saya Tono Saksono. Pendahuluan.
Saya banyak memperoleh pengetahuan tentang sejarah perkembangan teknologi word processor dengan melihat video-video Dr. Rismon Sianipar. Saya kira sangat berguna sekali. Juga beberapa podcast yang melibatkan Dr. Roy Suryo. Buktinya ya, Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik ya, dan ternyata betul kata kata Dr. Rismon Sianipar itu. Penomoran ini juga ternyata ini tidak sederhana gitu. Ini 15007. Saya tidak tahu apa itu, tapi saya kira ini adalah saya adalah sarjana ke 15.007 di Fakultas Teknik itu ya. Mungkin tapi saya tidak mungkin juga saya salah, tapi ini saya kira begitu. Kemudian ini ST, BWT nggak tahu. 79 ini adalah tahun kelulusan saya. TGD itu teknik geodesi, ST itu sarjana teknik, ya. Dan ini nggak tahu apa ini. Tapi intinya ini adalah ini. Jadi ada penomoran itu tidak sederhana, cuman jadi ada klaster kan menurut Dr. Rismon Sianipar itu ada klaster seperti ini. Kemudian yang lebih penting lagi ini. Jadi selain ini nomor ini ternyata ini penulisannya pakai apa itu yang pakai plastik itu atau apa namanya ya, bukan rugos tapi apa itu ya yang kelihatannya ya seperti itu. Nomor mahasiswa saya. Kemudian ternyata yang mendatangani pada saat itu adalah rektor. Pada saat itu adalah Profesor Sukaji Ranuwiharjo yang kemudian pernah menjadi direktur jenderal pendidikan tinggi juga beliau ini. Kemudian di samping itu juga dekan. Pada saat itu dekannya adalah Insinyur Sutoyo Cokrodhiharjo. Jadi pada saat itu yang mendatangkan ijazah itu adalah rektor dan dekan. Ini tahun kelulusan saya 20 Juli 1979. Ya. Jadi itu sudah foto ada ini jadi oke. Tadi saya sudah beritahukan, hati-hati ya. Ini sangat luar biasa. Perhatikan apa yang dikatakan oleh senior atau bapak kita tadi ya. Dia sudah mulai menunjukkan bukti apa yang terjadi di ijazahnya Pak Jokowi. Nomor seri itu ada hal-hal khusus. Hati-hati ya. Sudah mulai paham? Teman-teman, kita lanjut lagi. Sebentar. Pada 1984, teknologi yang ada adalah dot matrix printing. Bahkan di Amerika Serikat. Jadi sangat tidak masuk akal sekali kalau setahun kemudian pada 1985 kemudian Universitas Gadjah Mada menerbitkan lembar pengesahan tesis skripsi itu menggunakan word processor yang canggih seperti Words itu. Microsoft Word itu sangat tidak mungkin karena di Amerika saja masih dot matrix printer dan masih sangat sederhana lah boleh dikata ya, meskipun untuk saat itu di zaman itu sudah termasuk canggih, ada subscript, superscript sudah bisa dianukan. Nah kemudian PC belum ada. Nah ini yang kedua teman-teman ya, apa yang diberitahukan oleh bapak kita tadi sangat tidak mungkin. Ini teknologi ya, kita bicara teknologi. Padahal di luar saja belum menggunakan. Kok katanya di UGM sudah menggunakan? Wow, luar biasa ya. Barangkali yang menciptakan komputer Indonesia ya teman-teman. Ayo, tulis tolong di kolom komentar teman-teman, supaya kita lebih paham lagi. Kita lanjut sesi berikutnya. Jadi harus dicatat bahwa Times New Roman belum ada. Oke. Namun font Times New Roman belum dikenal. Itulah sebabnya saya masih menggunakan, kalau nggak salah ya, Arial. Sedangkan ini font ini adalah Calibri ya. Saya suka menggunakan Calibri sekarang. Tapi Times New Roman yang seperti inilah yang diributkan oleh Dr. Rismon Sianipar. Tidak mungkin pada tahun-tahun 84, 85 itu orang sudah punya
menggunakan Times New Roman. Lihat ini anunya ini sangat cantik sekali anunya. Ada lekukan-lekukannya ini ada sangat kompleks sekali ini. Kalau algoritma untuk untuk pembuatan font seperti ini sangat kompleks sekali. Karena ini ada buntut-buntutnya seperti ini. Ini adalah hasil pemodelan matematik yang sangat kompleks. Yaitu Dr. Rismon Sianikparitool yang mendalami yang seperti ini. Ketiga, makanya teman-teman jangan di-scroll, jangan di-skip ya. Dan bila perlu, apabila sudah selesai konten ini, langsung di-share teman-teman dan komentari agar mereka-mereka itu yang kemarin memenjarakan Gus Nur dan teman yang lain ya, begitu juga mulai melakukan tindakan melalui tim kuasa hukumnya. Kita lihat, hati-hati kalian ya. Foto Hasibuan, siapa lagi? Banyak ya yang membela kemarin bahwasanya benar adanya ijazah Pak Jokowi adalah asli. Ini Times New Roman, tulisan yang ada tertera di ijazah tersebut belumlah ada kata Bapak kita tadi. Siapa yang lu percaya? Pak Jokowi atau ijazahnya? Atau UGM atau Bapak senior tadi? Kita lanjut teman-teman. Coba kita perhatikan ini. John Glenn itu kemudian setelah beliau pensiun dari sebagai astronot ya, beliau kemudian menjadi politisi dan beliau menjadi senator di Ohio, di State of Ohio ya, negara bagian Ohio. Ini adalah anunya nih, pidatonya ya, teks pidatonya. Di embargo untuk rilis sampai pukul 10 Jumat 8 Juni 1984 karena itu acara wisudanya pada 8 Juni 84 itu. Catatan oleh Senator John Glenn, Ohio State University Commencement. Nah ini lihat. Jadi sangat sekali. Kemudian di sini yang saya agak juga surprise juga ya. Pertama kali saya minta maaf pada para mahasiswa yang karena saya datang agak terlambat pagi ini. Karena saya sebetulnya saya bisa datang lebih awal, tapi they wouldn't let me park on campus without a sticker either. Jadi rupanya seorang senator pun, bayangkan senator itu kan kedudukan yang sangat tinggi sekali di negara bagian ya, itu ditolak parkir oleh polisi kampus. Coba bayangkan saja. Karena dia mungkin lupa tidak pakai stiker atau bagaimana, minta stikernya dan sebagainya. Jadi itu Jadi ini adalah coba diperhatikan ini. Tulisannya ini masih menggunakan electric typewriting, mungkin semacam IBM yang pakai bola itu, tak gitu. Ini tulisan ini adalah electric typewriting ya. Jadi sangat tidak mungkin di Indonesia setahun kemudian ada lompatan teknologi yang begitu dahsyat, kemudian sudah pakai word processor menggunakan Times New Roman. Jadi yang dipersoalkan itu bukan masalah huruf, angka, bukan, teknologinya itu. Yang keempat teman-teman, bayangkan seorang senator tahun 1984 ya, sudah menggunakan yang kata Bapak itu ketek. Ya saya pun juga tidak tahu ya, artinya bukan teknologi komputer. Ya, tapi coba tebak teman-teman, bisa-bisanya UGM sudah menggunakan teknologi komputer. Ini fakta dan nyata. Ayo, kita lanjut lagi. Ini di sekitar momen itu
saya mengenal tokoh-tokoh Fakultas Kehutanan UGM dan IPB, ya. Juga saya mengenal beberapa pejabat Kementerian Kehutanan dan beberapa pengusaha HPH. Termasuk diantaranya saya kenal baik dengan Profesor Ahmad Sumitro ini, yang pada saat itu saya kira sudah tidak menjabat lagi sebagai dekan Fakultas Kehutanan UGM, ya. Tapi saya kenal baik. Nah, sejak rilis Windows 31 pada 1992, jadi saya nggak tahu di Amerika rilisnya tahun berapa, tapi saya kira masuk ke Indonesia tahun 1992, saya pensiunkan Mac 1 saya yang tadi itu, ya. Karena ini sudah kemudian saya membeli laptop dengan operating system Windows 31 dengan teknologi click and drag, cut and paste ala Macintosh. Sudah ada mouse-nya. Dan itu sudah ada gambar-gambarnya itu. Jadi ini saya ya udah kalau begitu, ini sudah ada hard disknya dan sebagainya. Saya pensiunkan Macintosh. Jadi setelah itulah kemudian kita baru mengenal Times New Roman itu. Jadi saya ingat peristiwa ini, mengapa? Karena saat itu menjelang saya berangkat postdoctoral research di ETH pada 1993. ETH itu sering dipanggil juga Swiss Federal Institute of Technology. Jadi supervisor saya yang di Amerika itu kan pindah ke sana, kemudian kami kontak-kontakan, kemudian saya postdoc research di sana pada 1993 ini. Jadi kesimpulannya adalah begini. Sudah dapat dipastikan belum ada komputer PC yang beroperasi dengan Windows pada tahun 1982 sampai 1991, ya. Belum ada. Nah, kesimpulan teman-teman seperti apa yang diutarakan Bapak kita tadi, ya. Jadi pada waktu 1982 sampai 1991, ya, belum ada teknologi komputer. Jadi ingat teman-teman, yang dipersoalkan oleh saudara Rismond itu bukanlah hanya perihal angka saja, tulisan, tidak, tapi teknologi yang dibicarakan. Yang paling utama teknologinya. Kok bisa-bisanya UGM sudah mendahului mereka yang di luar, atau mereka yang lebih apalah, seperti Amerika lah, seperti senator tadi lah yang diceritakan oleh Bapak tadi. Padahal sudah diberitahukan 1992 itulah sudah mulai dikenal Windows 3.1. Jadi artinya teman-teman, apa yang tertera di skripsi, bahkan di ijazahnya Bapak Presiden atau mantan Presiden kita, sudah dapat dipastikan abal-abal kalau kata orang Medan. Tapi kalau kata internasionalnya palsu. Bagaimana teman-teman? Di penghujung akhir konten ini, saya hanya berharap buat teman-teman, kita makin kuatkan untuk membongkar sesuatu yang gelap, untuk membongkar kebohongan. Bayangkan teman-teman, seandainya ini benar adanya. Apa yang bisa teman berikan di dalam komentar ini? Atau silakan share sebanyak mungkin, agar mereka juga, masyarakat kita, memahami arti yang sebenarnya. Salam sehat buat kita. Hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.